Oke, saudara sekalian, beberapa hari yang lalu ada perdebatan secara live antara Pendeta Budi Asali yang mewakili Reform, teologi Reform, melawan Ki Ahmad. Ini nama samaran dari seseorang yang tidak ingin menyebutkan identitasnya. Sebetulnya dari awal saya sudah menyampaikan kepada Ki Ahmad untuk membuka kamera saat debat, tapi dengan satu dan lain hal, alasan tertentu dia tidak ingin membuka kameranya dia. Dan bagi saya, kalau saya yang berdebat, saya lebih suka berdebat dengan orang yang punya identitas yang jelas. Dia harus open kamera, harus menyebutkan nama aslinya, lalu bisa berdebat. Karena kalau tidak, ya dia bisa melakukan berbagai hal yang negatif, sehingga perdebatan bisa kacau, rusak, runyam, kusut, dan sebagainya. Dulu saya pernah berdebat dengan seorang Muslim, dulu sebelum dia masuk Islam, dia mengaku sebagai Yudaisme, dan dia bernama Valen itu ya, Umar siapa itu? Valen atau Umar itu? Valen alias Umar. Jadi dia seringkali dalam live-nya dia tidak pakai kamera, tidak mau memperlihatkan wajah. Tapi ketika dia menantang saya untuk berdebat tentang Tritunggal, dia mengatakan dia posisi Yudaisme, waktu itu dia belum menjadi Islam, sekarang sudah menjadi Islam. Oke, tapi satu syaratnya, kamu harus buka kamera kalau mau debat dengan saya. Akhirnya dia setuju, dan karena dia setuju buka kamera, lalu saya debat sama dia. Dan keuntungannya debat dengan orang yang jelas, yang bisa terlihat wajahnya, namanya jelas, itu kalau ada sesuatu dan lain hal, kita bisa langsung tahu orangnya kan, karena dia menggunakan identitas yang asli. Masalahnya kalau kita tidak punya lawan debat yang memiliki identitas yang asli, identitas yang disembunyikan, disamarkan, tidak buka kamera, tidak berani memperlihatkan wajahnya, dia bisa buat seenaknya kepada kita waktu berdebat. Nah, terlepas dari itu semua, oke lah, karena kita sudah sepakat, Pak Budi Asali sudah sepakat bahwa tidak masalah kalau tidak buka kamera, ya oke, saya ikuti aja aturannya, sehingga waktu itu saya menjadi moderator. Nah, sebelum saya memberikan pendapat terhadap perdebatan tersebut, terus terang, saya harus mengakui dulu kekurangan saya dalam memoderatori perdebatan tersebut. Sebetulnya moderator itu adalah diminta oleh Pak Budi, yaitu Pendeta Esra Soru, tapi karena beliau sibuk dan Pak Esra yang ini super sibuk, saya lihat berpindah dari satu kota ke kota yang lain, pelayanannya sudah banyak sekali saya lihat, dan memang Pak Esra tidak bisa. Lalu kemudian ada teman saya yang bernama Ivan Bartel ya, juga ditunjuk sebagai menggantikan Pak Esra dalam moderator, dan beliau memang sudah seringkali memoderatori berbagai perdebatan dan spesial di bidang itu ya. Dan ternyata Pak Ivan juga tidak berkesempatan untuk menjadi moderator, ya sudah, akhirnya Pak Budi menunjuk saya menjadi moderator. Nah, dengan segala keterbatasan saya mencoba untuk memoderatori perdebatan, dan saya jujur untuk mengatakan bahwa saya tidak berhasil menjadi moderator yang baik, karena secara umum keseluruhan saya tidak bisa membawa perdebatan itu kepada sebuah perdebatan yang on the track di dalam jalurnya, tapi bisa menyimpang ya, lari ke mana-mana, misalnya yang berdebat itu tidak sopan ya, terutama Ki Ahmad ini kerjanya hanya bisa memaki-maki Pendeta Budi Asali, tidak menghormati Pak Budi sebagai orang tua, dan berbagai macam hal-hal yang dia lakukan sementara kan saya tunjukkan. Dan itu tidak berhasil saya redam, dan kelihatannya Ki Ahmad begitu bebas melakukan hal-hal yang semacam demikian. Walaupun memang saya sempat memberikan beberapa teguran, termasuk teguran yang keras juga ketika dia berusaha untuk memotong penjelasan Pak Budi Asali, padahal kita sepakat bahwa penjelasan itu tidak boleh dipotong. Tapi secara keseluruhan saya tidak berhasil membawa perdebatan ke dalam situasi yang kondusif dan sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Dan saya jujur mengatakan saya tidak maksimal
memimpin perdebatan tersebut. Oke ya. Nah, tapi saudara baiklah, saya akan memberikan penilaian. Moderator sekarang menilai pendebat ya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pendebat dan saya fokuskan kepada kiamat ya. Karena di dalam perdebatan tersebut, saudara bisa melihat perdebatannya di channel Pendeta Budi Asali ya. Silakan saudara pergi ke sana. Saya akan memberikan respon terhadap apa yang dilakukan oleh kiamat dalam sepanjang perdebatan tersebut. Ini perdebatannya sangat panjang, berlangsung 4 jam lebih ya. Sesuai dengan kesepakatan kita sebetulnya hanya total sekitar 3 jam, akhirnya bertambah panjang ya. Nah baik, ada beberapa hal yang dilakukan oleh kiamat dalam perdebatan tersebut. Dia melakukan berbagai logical fallacy di sana. Dia melakukan red herring, ad nauseum, ad hominem, lalu juga melakukan straw man, lalu melawan moderator, dan juga melakukan pamer dan kesombongan di sana itu ya. Oke, kita lihat satu persatu terhadap apa yang dilakukan oleh kiamat tersebut. Yang pertama, dia melakukan red herring. Artinya dia lari daripada topik ya, lari daripada topik, karena topiknya di situ adalah mengenai kedaulatan mutlak daripada Allah yang menetapkan segala sesuatu. Tetapi di sana kita melihat kiamat seringkali lari daripada topik. Misalnya Pak Budi menyampaikan dasar-dasar teks terhadap tema tersebut, Roma 9 ayat 15 sampai 21, lalu Lukas pasal 22 ayat 22, yang menjelaskan bahwa ketetapan Allah di sana itu pasti terjadi dan manusia pasti akan tunduk melakukan apa yang sudah ditetapkan Tuhan, dan itu tidak bergantung kepada perbuatan daripada manusia, kehendak daripada manusia itu sendiri. Tapi kemudian kiamat lari, dia tidak menanggapi teks tersebut mulanya, lalu dia lari kepada Wahyu pasal 22 ayat 12. Nah, sementara teks itu kan tidak bicara apa-apa tentang penetapan Tuhan, tidak bicara apa-apa tentang predestinasi. Itu bicara tentang hal yang lain. Wahyu pasal 20 ayat 12. Lalu kemudian dia lari kepada 1 Yohanes 4 ayat 7. Lagi-lagi itu out of topic, karena itu tidak bicara apa-apa tentang predestinasi. Kemudian dia lagi memakai 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 misalnya. Itu lagi-lagi tidak bicara tentang tema, itu terkait dengan penebusan limited atonement versus unlimited atonement, tapi dia tarik itu masuk ke dalam tema. Padahal itu tidak cocok dengan tema yang sudah didiskusikan. Ini berbagai macam red herring dia lakukan, out of topic, sehingga perdebatan menjadi melebar kemana-mana. Itu sebab sejak awal sudah saya katakan, ketika kiamat mau lari ke dalam kitab Wahyu, saya mengatakan coba fokus dulu di Roma pasal 9. Karena Pak Budi itu mengangkat Roma pasal 9. Atau Pak Budi juga menggunakan Lukas pasal 20 ayat 22. Coba fokus dulu ke dalam teks tersebut, jangan lari kemana-mana. Tapi ya, kiamat tetap lari ke mana-mana. Dan Pak Budi juga sudah menyampaikan, jangan sampai ayat yang kamu pakai itu kamu tafsirkan sesuai dengan pandanganmu, ya, tidak menjawab Roma pasal 9. Yang kedua, kiamat melakukan ad nauseam. Dia mengulang-ulang sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Pak Budi sejak awal sudah menggunakan Roma pasal 9 ayat 15 sampai 21, terutama ayat 16, 20 dan 21 yang menekankan kedaulatan mutlak Allah atas manusia. Jadi manusia tunduk kepada penetapan Tuhan itu tidak bergantung kepada perbuatan manusia. Tapi si kiamat ini terus-menerus mempertanyakan itu. Misalnya kiamat mempertanyakan, di mana letak tanggung jawab manusia kalau memang Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu. Padahal Pak Budi sudah menjelaskan berdasarkan Roma pasal 9 ayat 15 yang mengatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi penetapan Tuhan itu, kasih Tuhan itu yang dia berikan kepada manusia, atau dia tidak berikan kasih itu kepada manusia, itu bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kepada Allah. Di ayat 15 dia mengatakan,
Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sama sekali tidak ada kehendak manusia ikut campur di sana. Penetapan Tuhan ya. Kemudian di ayat yang ayat 19 ya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Tidak bisa. Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, itu yang terjadi ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar pada benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Nah, jadi tidak ada intervensi manusia di sana. Alkitab mengatakan, Roma pasal 9 ya, dan apa yang sudah ditetapkan Tuhan itu pasti terjadi, dan itu tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada perbuatan manusia. Lalu Pak Budi juga sudah menggunakan Lukas pasal 20-22, di mana ketika Yesus mau diserahkan itu kepada orang berdosa untuk menjalani penyalipan, dan dia diserahkan oleh Yudas, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi itu bukan hanya ketetapan, tapi juga Yudas itu juga mesti bertanggung jawab kepada apa yang dia lakukan. Celakalah orang yang menyerahkan Yesus. Si Yudas itu ya. Jadi memang ada ketetapan Tuhan, tetapi teologi reform tidak melepaskan tanggung jawab manusia. Ketetapan Tuhan dan tanggung jawab manusia itu diajarkan dalam Alkitab, dan teologi reform mengakui hal itu. Nah, tapi kiamat kan terus mempertanyakan tersebut, padahal sudah dijawab. Itu sebab ketika saya mengatakan itu sudah dijawab oleh pendeta Budi, misalnya dalam Lukas 20-22, ini kiamat tetap ngotot aja. Ya, ini orangnya suka ngotot-ngototan. Lalu kemudian dia melakukan ad hominem, ya. Dia menyerang Pak Budi Asali secara personal. Itu serangannya itu luar biasa banyak sekali ya. Kalau saya catat ini ada beberapa kalimat yang dikatakan ya. Dia menyinggung misalnya pendidikannya pendeta Budi Asali, lulusan Amerika, ya, katanya pendeta hebat tapi nggak bisa jawab dia, dan sebagainya. Dia terus menyinggung itu berkali-kali, lalu mengatakan logika bodoh, ya kan, konyol, logika bejat total, ya kan, setan dan sebagainya. Kemudian yang paling parah itu dia mengatakan Budi Asali itu merampok uang jemaat ya, jadi perutnya menjadi buncit ya, sehingga perutnya menjadi buncit. Itu semua serangan-serangan personal yang diarahkan oleh si kiamat ya. Coba saudara nonton ini ya. Jadi kalimat Anda jawabnya ini di Roma 9 ayat 19 itu tambah-tambahan Anda sendiri. Nggak ada kalimatnya Tuhan sudah menentukan kekekalan. Ini logika yang bodoh, mohon maaf ya. Itu sudah ad hominem ya? Jangan dipotong. Ya. Mengatakan bodoh itu ad hominem ya? Nah, ini saya tunjukkan ya, teman-teman ya. Ini lihatlah kekonyolan dari seorang pengajar paling hebat yang katanya lulusan Amrik ya, saya Australia ya. Jadi ini langsung integritas Anda. Kalau Anda nggak bisa ngasih data nih, lebih baik pensiun aja. Kasian jemaat uangnya dirampok, jadi buncit kan perut Anda. Jemaat uangnya dirampok, jadi buncit kan perut Anda. Ini nggak bisa jawab ini dari tadi, orang ngasih hoax-hoax terus, dibilang nggak jawab. Ini gimana sih logikanya? Malu deh. Malu sama anak muda lulusan Australia, kalau kemudian lulusan tahun 85 Amrik, tapi logikanya itu bejat total kayak begitu. Nuduh-nuduh ateis padahal dirinya sendiri yang berbohong. Disuruh mempertanggungjawabkan nggak bisa, malahnya nggak peduli. Lu Anda itu harus peduli dengan omongan Anda sendiri. Jangan omongan Anda ngomong apa, lalu Anda menipu, disuruh bertanggung jawab menipunya, Anda nggak mau tanggung jawab. Nggak ada integritas. Pensiun saja. Pak Kiamat, tunggu dulu, stop dulu ya. Jadi jangan serang personal ya. Waktu saya di stop dong. Diam dulu, stop dulu. Jadi jangan gunakan diksi-diksi untuk menyerang personal. Tadi Anda bilang lulusan Amrik, Australia, nggak perlu bawa pendidikan lah. Jangan tadi saya dibilang bodoh kok. Serang ajarannya ya, jangan personal. Tadi saya dibilang bodoh. Lalu tadi Anda mengatakan yang lebih ngomong lebih dulu. Jemaat itu uang itu sebentar. Tadi juga Anda mengatakan ada jemaat Pak Budi dirampok oleh Pak Budi. Itu nggak boleh, itu kata-kata kasar, itu personal. Memang perpuluhan kok.
Nggak boleh begitulah. Memang nggak ada para Kita rasul tidak nyuruh sedang perpuluhan, nggak ada. berbicara tentang rampok-merampok di sini. Kita bicara Ya, memang nggak ada para rasul nyuruh perpuluhan itu ngasih ke mereka, nggak ada. Persembahan yang ada bukan perpuluhan. Diam. Itu serangan personal, Nah, bro. itu etominem itu namanya, nggak nyambung. Bawa-bawa pendidikan orang lain, Amerika, Aussie, nggak perlu bawa itu. Serang ajarannya aja, pendapatnya, argumennya yang diserang, bukan personalnya. Ayo sudah lanjut sudah. Alah. Secetek itu tak memahaminya. Nah, itu yang terjadi ya. Di jam pertama menit 33, dia memulai dengan mengatakan logika bodoh. Jadi, orang-orang seperti Pendeta Budi Asali mempunyai logika bodoh. Waktu itu memang Pak Budi langsung memprotes dan mengatakan ini ad hominem ya, si kiamat ad hominem. Dan itu memang betul, dia melakukan serangan personal. Tapi saya tidak langsung menghajar kiamat, karena memang di situ dia langsung mengatakan minta maaf, dia langsung minta maaf situ. Sehingga saya tidak terlalu mempersoalkan tersebut. Jadi saya biarkan itu, dan saya minta Pak Budi Asali untuk diam, karena itu giliran daripada kiamat. Tapi tidak berhenti di situ, dia terus melakukan atau menyerang secara personal terhadap Pendeta Budi Asali. Setelah melakukan logika bodoh, mengatakan logika bodoh, dia terus-menerus mengatakan Budi Asali lulusan Amrik ya, Amerika, pendeta yang hebat, pengajar hebat, ternyata nggak ada apa-apanya, seperti gitu ya. Saya parafrase kalimatnya, tidak punya kemampuan untuk berhadapan dengan si kiamat ini. Dia mengatakan ada kalimat logika bejat total. Kemudian yang paling parah itu dia mengatakan bahwa Pendeta Budi Asali itu merampok uang jemaat sehingga perutnya jadi buncit. Nah, itu sesuatu yang sangat parah yang dilakukan oleh kiamat dalam perdebatan tersebut. Dan saya sebagai moderator sudah melakukan peringatan, memberikan peringatan kepada kiamat dalam tersebut. Dan memang lagi-lagi kiamat ini orang yang tidak bisa diatur orang. Ini anak bocil ya, yang murid comberan, kerjanya hanya maki-maki dalam perdebatan tersebut, dan dia tidak bisa diatur. Kita sebetulnya sudah sepakat, saya sudah membacakan aturan debat seperti apa, dan di salah satu poinnya saya mengatakan bahwa kedua pendebat itu harus tunduk pada moderator. Kalau ada sesuatu yang perlu ditegur, diarahkan, maka keduanya harus diam, lalu mendengarkan moderator yang sedang ingin mengarahkan diskusi menjadi lebih baik. Dan waktu saya bicara, ini si kiamat ini justru membantah saya, bahkan melawan saya. Ini kan orang kurang ajar namanya. Dia sudah berbuat salah, bukan hanya melakukan serangan personal kepada Pak Budi, tapi dia sudah memfitnah Pendeta Budi Asali sebagai pendeta yang merampok uang jemaatnya sehingga perutnya menjadi buncit. Nah, ini kan kurang ajar namanya. Dan waktu di dalam debat tersebut memang saya tegur tentang hal itu, tapi saya kurang keras, itu kesalahan saya. Mestinya saya keras dan tegas di sana dan mengatakan, memperingati kepada si kiamat. Kalau dia tetap membantah, saya harus stop dulu diskusinya, stop semua dulu. Dia harus minta maaf dulu kepada Pendeta Budi Asali, karena dia bukan hanya serang secara personal, tapi juga dia memfitnah Pendeta Budi Asali. Ya, makan uang jemaatnya sampai perutnya gendut seperti itu ya, buncit. Dia harus minta maaf. Kalau dia tidak mau minta maaf, si kiamat nggak mau minta maaf, maka perdebatan tidak perlu dilanjutkan. Tidak perlu kita berdebat dengan orang brengsek seperti itu. Harusnya berhenti berdebat, kecuali dia minta maaf, baru debat terus berlangsung. Nah, saya di sana kurang tegas, walaupun saya sudah memberikan teguran kepada kiamat, tapi teguran saya kurang keras. Itu sebab dibutuhkan seorang moderator yang tegas, yang berani mengambil keputusan yang tegas dan keras untuk pendebat-pendebat yang model seperti si kiamat ini. Saya membiarkan itu terjadi sehingga kiamat merajalela dalam perdebatan tersebut, terus berada di atas angin untuk menginjak-injak Pendeta Budi Asali, menghina, memaki-maki Pendeta Budi Asali. Ini kan manusia kurang ngajar namanya. Saudara, kiamat ini kan orang dari ortodoks ya. Dia mengaku dari gereja ortodoks timur. Dan saya boleh dikatakan mengenal pemimpin gereja ortodoks di Indonesia ya, yaitu Romo Episkop Daniel Biantoro. Kebetulan beberapa tahun yang lampau Romo Daniel tuh ada ke gereja kami, menyampaikan seminar tentang Tritunggal. Lalu kemudian sebelumnya atau besoknya itu, setelah itu saya masih tetap bersama dengan Romo Daniel Biantoro. Bahkan saya
seharian bersama dengan beliau. Kita keliling-keliling di kota saya nganter dia, saya nyopir mobilnya, kita sama-sama ngobrol lama dengan beliau. Dan dari perkenalan yang walaupun hanya singkat, hanya 2-3 hari saya bersama Pak Romo Daniel Bentor, tapi saya bisa melihat bagaimana karakter daripada Romo Daniel Bentor. Maksudnya orangnya sopan, bagus, ya kan, tidak seperti si Kiamat ini. Ada Pak Bambang Nursena juga sudah lihat, begitu sopan, begitu santun, menghormati orang lain. Bahkan walaupun ada orang yang sudah menyerang dia secara keras, ya dia santai aja, nggak balas itu dengan kekerasan juga, secara verbal dan sebagainya. Tapi ada seorang yang bernama Kiamat yang mengaku dari gereja Ortodoks Timur, kok mulutnya kayak comberan seperti itu, bagaimana ceritanya? Ini tidak pantas menjadi apologet. Dia tidak pantas menjadi apologet si Kiamat ini. Karena moralnya ndak beres anak ini. Dia harus selesaikan dulu moralnya. Moralitasnya itu sangat-sangat rendah sekali. Dia menghina orang tua. Dia tidak tahu, sekali lagi ya, dia sedang berhadapan dengan orang tua, orang yang jauh lebih senior daripada dia. Walaupun berbeda pendapat misalnya dengan Pak Budi Asali, ya tapi harus dihormati dong. Makanya saya mengatakan di dalam debat tersebut, jangan serang personal. Yang diserang itu adalah ajaran orang tersebut. Yang diserang adalah argumentasinya, bukan kepada pribadinya dia. Sayang sekali suara saya waktu di Zoom itu kurang keras ya, sehingga agak kurang kedengaran. Harusnya saya pakai mic ya, mic yang khusus sehingga suara saya menjadi keras. Dan ketika memang perdebatan antara Pak Budi dengan si Kiamat ini, ketika berdua-dua ngomong, ini memang suaranya Pak Budi langsung mengecil itu ya. Suaranya Kiamat itu lebih keras itu ya. Mungkin dia punya mic yang bagus kayaknya itu. Nah, suara saya dalam perdebatan itu menjadi kecil sekali sehingga mungkin kurang begitu didengar. Lalu Kiamat merasa bisa merajalela karena dia mempunyai mikrofon yang bagus. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi ini orang yang tidak becus ini anak ini ya. Tidak beres dia, karena dia kerjanya dalam perdebatan hanya bisa maki-maki Pendeta Budi Asali, merendahkan Pendeta Budi Asali di dalam perdebatan tersebut. Kemudian dia melakukan straw man di situ ya, melakukan straw man misalnya ketika Pak Budi Asali menjelaskan tentang ketetapan Tuhan yang pasti terjadi, dia membelokkan itu menjadi disuruh. Kata ditetapkan diubah menjadi disuruh. Jadi Tuhan menyuruh manusia berbuat dosa. Padahal yang dimasukkan Pak Budi Asali adalah Tuhan menetapkan adanya dosa. Bukan manusia itu disuruh buat dosa. Menetapkan dengan disuruh itu berbeda. Dan ketika si Kiamat ini melakukan straw man terhadap pendapat Pak Budi Asali, Pak Budi sudah langsung jawab di sana ya. Pak Budi katakan, saya tidak mengatakan disuruh untuk bikin dosa, tapi dosa itu ditetapkan oleh Tuhan. Namun ketika dosa itu ditetapkan oleh Tuhan, manusia juga itu melakukan dengan kesadaran sendiri, dengan kehendaknya sendiri, dan tidak melepaskan daripada tanggung jawab manusia. Teksnya sudah diberikan oleh Pendeta Budi Asali ya. Dan inilah memang sebuah misteri di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan kedua sisi tersebut. Allah menetapkan secara mutlak, dan juga manusia punya tanggung jawab. Dan itu bukan hanya pendapatnya Calvin, pendapatnya orang Reform, tapi itu adalah ajaran Alkitab. Nah, tapi ajaran tersebut disimpangkan oleh si Kiamat. Pak Budi mengatakan ditetapkan, dia ubah menjadi disuruh. Jadi manusia itu disuruh bikin dosa. Ini kan orang ngajar namanya. Tapi Pak Budi sudah langsung memberikan tanggapan di dalam perdebatan tersebut. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah dia melawan moderator. Tadi saya sudah katakan ya, coba sudah lihat ya video berikut ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati yang menolak membiarkan bangsa itu pergi. Lalu apa masalahnya dengan ayat ini? Nanti belum giliran kamu. Aku mau tanya, ini apa masalahnya dengan ayat ini? Kamu nggak jelaskan. Lalu Wahyu 22 ayat 12. Ini tolong ditertibkan dong. Saya sudah ngasih penjelasan, tapi kok bilangnya belum dijelaskan? Sebentar. Tunggu selesai Pak Budi dulu bicara, jangan dulu Ya bicara. tolong ditertibkan, saya sudah menjelaskan, kok minta diulang, jelaskan terus, waktu saya habis loh. Dijawab. Jangan dulu disangga dulu. Waktu saya habis kalau disuruh ngulang-ngulang terus dari tadi. Tolong profesional ini, debatnya gimana? Saya sudah ngasih pertanyaan tapi nggak dijawab, malah suruh ngulang lagi pertanyaan. Waktu Anda belum jalan, ini jalan waktunya Pak Budi jawab. Ini diam dulu. Kacau kalau dia debat sama Kiamat ini. Diam dulu lah, ganti-gantian ngomongnya.
Coba ini waktunya sudah di pause ya semua ya. Pak Budi tolong Pak. Saya itu tadi sudah mempertanyakan, sudah memberikan pertanyaan, sudah memberikan jawaban yang terkait Firaun. Bahkan Anda mengatakan Roma 9 nggak ada hubungannya sama bangsa Israel. Itu pun blunder Anda. Anda baca ayat 17-nya itu loh. Anda kan mau menggunakan tadi ayatnya yang ke-19. Sedangkan ayat 17 itu bicara tentang apa? Tentang Firaun. Jadi yang menaruh belas kasihan itu masih bahas tentang Firaun. Sekarang kamu akan bertanya kepadaku jika demikian, itu bicara tentang ngasih konteksnya Firaun atasnya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya. Ini bicara tentang konteksnya Firaun. Anda blunder, Anda mengatakan ini nggak ada hubungannya sama Firaun. Loh, Hubungan sama bangsa Israel. ada hubungan dengan bangsa Israel, bukan dengan Firaun. Kamu ngarang kan? Firaun ini berhubungan dengan bangsa Israel atau tidak? Tidak. Oh kok tidak? Coba baca di dalam Keluaran 7 itu. Berhubungannya dengan siapa? Yakub, Esau, dan Firaun. Oh iya, kalau atasnya Yakub, ya, namanya kemudian tentang Firaun. Loh, Anda ini Esau tidak, Firaun tidak. Itu semua dalam konteks itu, tidak ada bangsa Israel individu. Firaun kaitannya tentang hatinya dia seperti apa, itu masalahnya ada di dalam kitab Keluaran 7. Kalau Anda mengatakan nggak ada kaitannya ini, nah terus Firaun kaitannya sama siapa? Sama Tono. Itu akan 9 itu mempersoalkan pribadi Firaun. Artinya Firaun itu dipermasalahkan di peristiwa apa? Saya juga. Nah iya, kaitannya kan dengan bangsa Israel itu ketika bangsa Israel jadi bangsa perbudakan di Mesir. Saya juga, itu juga. Bentar. Loh, jangan menilai kacau dong. Kalau saya sudah memberikan argumentasi. Tunggu dulu. Coba mute dulu. Dua-dua berhenti dulu ngomong. Ntar dulu. Berhenti dulu ngomong dua-dua. Kita sudah sepakat bersama, ini bukan debat TikTok. Kalau memang Pak Ki Ahmad sudah terbiasa di TikTok, saling menimpali, coba jangan gunakan kebiasaan di TikTok itu. Kita Saya nggak menimpali, Pak. Sebentar, diam dulu. Tadi Pak Budi belum selesai ngomong, Anda sudah langsung menyangga. Itu nggak boleh begitu. Kita kan sepakat berhenti dulu ngomong satu, baru silakan. Lalu Anda ganti, begitu. Coba ditaati lah, aturan kesepakatan kita seperti itu. Jangan dilanggar tuh kesepakatan itu. Ngerti enggak? Tadi saya ditanya sama Pak. Ya sudah, nanti kamu akan jawab setelah Pak Budi memberikan penjelasan. Begitu. Jangan langsung dibantah di tengah jalan, dikat, nggak boleh. Itu kamu sudah melanggar aturan itu. Berkali-kali kamu langgar itu. Ngerti tidak? Coba ngerti. Bahasa Indonesia kok nggak dimengerti itu? Coba berikan kesempatan Pak Budi jawab dulu. Udah diam dulu. Ini giliran Pak Budi. Pak Budi tadi belum selesai ngomongnya. Saya dikatakan dulu Pak Budi, baru Pak Kiamat jawab. Begitu. Coba, ngerti nggak? Silakan. Ya oke. Mari Pak Budi, silakan Pak Budi. Jadi kita kan sudah sepakat bahwa dalam perdebatan ini harus saling bergantian bicaranya. Masing-masing pembicara diberi waktu 90 menit, tapi bergantian. Satu harus selesai bicara dulu baru diganti oleh yang lain. Tapi si Ki Ahmad ketika Pendeta Budi Asali memberikan penjelasan, dia langsung mengkat, memotong itu, dan langsung membantah apa yang disampaikan Pak Budi Asali. Nah, saya kan sebagai moderator ya harus melerai itu. Ketika saya masuk dan memberikan masukan kepada Ki Ahmad supaya jangan melakukan hal itu, dia malah melawan saya, membantah saya. Ini kan kurang ajar namanya dia. Mestinya dia harus tunduk kepada moderator. Justru saya dia lawan. Berkali-kali dia melakukan hal itu ya. Pak Budi belum selesai bicara langsung dia potong, langsung dia cut, langsung dia tanggapi. Itu kan salah. Jadi dia tidak taat aturan. Dia melakukan berbagai macam logikal falasi di sana. Dan juga dia tidak taat aturan dan melawan moderator. Lalu si Ki Ahmad itu sangat sombong di dalam perdebatan tersebut. Mengungkit-ngungkit dia lulusan dari Australia. Kemudian dia mempunyai IQ ya. IQ-nya berapa? IQ 136 katanya. Itu terus dia ulang-ulang. Dia lulusan Australia, IQ 136. Apa hubungannya dengan perdebatan? Tidak ada hubungannya itu IQ. Entah kamu punya IQ yang setinggi apapun, tidak ada hubungannya. Perdebatan tidak ditentukan oleh berapa IQ seseorang, IQ manusia tersebut, tapi bagaimana argumennya dia, bagaimana penjelasan-penjelasan dia di dalam perdebatan tersebut. Dan kita melihat memang di sepanjang perdebatan si Ki Ahmad tidak bisa membantah teks-teks yang diberikan Budi Asali. Pak Budi memberikan teks-teks tentang ketetapan Tuhan yang tidak bisa ditolak manusia dan pasti terjadi. Dia lari ke ayat-ayat lain, sehingga perdebatan menjadi berlangsung tidak kondusif lagi,
karena kusut oleh omongan-omongannya si Ahmad ini menjadi kacau balau, perdebatannya tidak memuaskan. Nah, kesalahannya bukan hanya di pihak Ki Ahmad saja yang tidak bisa berdiskusi dengan baik, tapi juga dari pihak moderator sendiri. Dia juga punya kesalahan. Sebetulnya moderator itu adalah pemimpin dalam perdebatan. Jadi segala hal yang terjadi dalam sepanjang diskusi, yang bertanggung jawab adalah moderator. Kalau diskusinya kacau, moderator salah. Kalau diskusinya tidak berjalan secara kondusif, moderator salah. Kalau diskusinya tidak berlangsung secara benar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, moderator salah. Karena setiap kesalahan dalam diskusi sebetulnya harus langsung ditangani moderator, dan moderator tidak boleh diam di situ. Ini salah satu kelemahan moderator. Mungkin ke depan kalau ada saudara sekalian yang ingin jadi moderator, jadilah moderator yang tegas, yang berani mengambil keputusan di tengah-tengah perdebatan, ya kan, supaya perdebatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, inilah hal-hal yang dilakukan oleh Ki Ahmad. Dia melakukan red herring, dia lari daripada topik, kemudian ad nauseum, mengulang-ulang sesuatu yang sudah dijelaskan, lalu dia melakukan ad hominem, menyerang pribadi daripada Pendeta Budi Asali, lalu dia melakukan straw man, mengubah pandangan lawan dan menyerang itu seakan-akan itu adalah pendapat Pendeta Budi Asali, tapi itu tidak benar. Lalu kemudian dia melawan moderator, ya, berani melawan moderator, ditegur sudah salah, tapi dia lawan moderator. Ini kan kurang ajar. Lalu memfitnah Pendeta Budi Asali, memakan uang persembahan jemaatnya sehingga buncit. Nah, itu kalau mau dibawa ke ranah hukum itu bisa itu ya. Bisa kena apa dia, pidana atau apa itu. Dilaporkan ya, tapi kan orangnya nggak tahu di mana sekarang dia. Nggak ada muka, nggak ada namanya, nggak jelas siapa. Ya kita nggak tahu di mana dia berada. Nah, inilah kelemahan kalau kita mau berdebat dengan orang yang tidak open cam. Itu sebab sekali lagi saya katakan, ya kalau mau berdebat ya harusnya orang buka kamera, suruh dia buka kamera. Kalau nggak mau buka kamera, nggak usah berdebat dengan orang yang nggak jelas seperti itu. Seperti saya katakan tadi, waktu saya berdebat dengan Valen, dia dulunya nggak mau buka kamera, dan waktu dia tantang saya bilang, oke, debat, tapi kamu harus buka kamera. Dan dia setuju, dia buka kamera lalu kita berdebat. Nah, itu lebih enak ya, sehingga kalau ada hal-hal yang negatif yang merugikan kita, misalnya dia fitnah kita atau bagaimana, kita bisa melakukan tindakan apa namanya selanjutnya untuk melaporkan dia atau menindaklanjuti secara hukum atau bagaimana bisa kita lakukan karena jelas, identitas jelas. Nah, itu satu catatan bagi kita yang mau berdiskusilah dengan orang yang jelas, namanya jelas, mukanya jelas, supaya kalau ada apa-apa bisa ditangani lebih lanjut gitu. Oke, demikian sedikit tanggapan saya, review saya terhadap perdebatan yang sudah berlangsung beberapa hari lalu, dan ini semoga menjadi bahan pelajaran bagi kita yang suka berdiskusi untuk tidak melakukan hal-hal seperti dilakukan oleh Ki Ahmad itu ya.